Hai everyone, kembali lagi di MRD Consult Me, dan dalam video kali ini ya, saya akan memberikan sebuah cara untuk menuliskan atau membuat definisi yang simple ya. Tentunya definisi ini dalam bahasa Inggris ya. Nah, buat yang belum tahu videonya, simak terus videonya yuk, tak kasih tahu caranya. Oke, jadi sebelum menentukan atau membuat yang namanya definisi, yang walaupun definisinya simple gitu ya, tapi sebelum membuat sebuah atau menentukan, merumuskan sebuah definisi, ada beberapa cara yang harus ditempuh tentunya ya. Nah, caranya apa saja? Yang pertama di sini yang paling penting adalah find the meaning of the word ya. Jadi harus tahu artinya terlebih dahulu. Nah, untuk tahu artinya bisa melalui atau consulting your dictionary ya. Jadi silahkan untuk mencari meaningnya terlebih dahulu ya. Oke. Setelah tahu artinya gitu ya, yang kedua di sini ada determine part of speech of the word. Jadi menentukan part of speech dari kata tersebut gitu ya. Nah, nanti part of speech-nya seperti apa aja akan saya beritahukan di slide berikutnya. Oke. Lalu yang berikutnya ada make further distinctions within the parts of the speech. Wow, agak panjang, tapi intinya adalah ini membuat pengembangan ya, pengembangan dari part of speech yang sudah kita buat, atau semacam ini ya, pengembangan dari part of speech yang sudah kita buat di langkah sebelumnya ya. Lalu yang terakhir baru kita bisa describe the word atau membuat definisi ya, define the word gitu ya, mendefinisikan kata tersebut. Nah, kita langsung masuk ke cara yang pertama. Di sini find the meaning of the word ya, mencari arti atau menuliskan arti terlebih dahulu. Itu sangat penting karena ya, bagaimana kita bisa mendefinisikan suatu kata ya, kalau memang kita nggak tahu caranya atau mungkin nggak tahu artinya gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh. Di sini saya buat contoh ya, ada satu kata di sini mouse. Oke, nah kalau misalnya kita membuat atau ini ya, mencoba mencari arti dari mouse ini, tentunya ada beberapa macam ya. Biasanya sih ada dua ya, yang kemungkinan bisa menjadi arti dari kata mouse itu sendiri. Yang pertama adalah tikus, oke. Lalu yang kedua adalah alat penggerak kursor ya, yang tentunya semua orang juga pastinya sudah tahu ya, dan kebanyakan juga akan memakainya gitu ya, baik yang memiliki komputer ataupun laptop gitu ya. Oke, nah setelah menentukan arti dari sebuah kata, yang perlu dilakukan yang kedua adalah menentukan part of speech-nya. Part of speech-nya itu contoh misalnya ada noun, pronoun, verb, adjective, dan adverb. Oke, tapi untuk definisi kali ini kita hanya berfokus pada noun saja ya. Noun itu ada apa aja? Ada a person, place, things, lalu yang contohnya di situ Utah, minivan, moon, grocer, January, dan lain-lain gitu ya. Nah, lalu ada penjelasan juga di sini. Noun can be also be ideas ya. Can also be ideas such as confidence or hesitations. Nah, jadi kita hanya akan berfokus di sini ya. Contohnya tadi kita sudah menemukan atau arti dari mouse gitu ya. Nah, mouse ini apa gitu ya. Nah, yaitu langkah selanjutnya ya, setelah menentukan atau ini ya, kita mengerti ya part of speech-nya yang mana, langsung kita buat contoh. Di sini mouse ya. Ini yang pertama tadi kita sudah tahu artinya adalah tikus, berarti kita buat di sini berarti tikus adalah animal ya, berarti an animal. Oke. Nah, fungsinya apa sih ini menentukan part of speech ini? Nah, nanti untuk di part terakhir pasti akan tahu ya kenapa diminta untuk menentukan part of speech-nya terlebih dahulu ya, supaya kita tahu untuk mendefinisikan. Tentunya kita harus mengerti apa sih itu gitu ya. Nah, lalu yang kedua di sini ada a thing, lalu a device ya, atau a device. Oke, di sini kita sudah dapat ya, animal berarti ini untuk menjelaskan kalau itu tikus, lalu yang a thing atau device ini berarti untuk yang menjelaskan mouse sebagai alat penggerak kursor. Oke. Nah, setelah itu kita kembangkan ya langkah ketiga, yaitu make further distinctions within the part of the speech. Di sini maksudnya adalah mengembangkan gitu ya. Contoh, di sini kita sudah dapat mouse tadi ya, artinya yang pertama adalah tikus.
lalu masuk ke part of speech-nya an animal. Nah, sekarang itu kita kembangkan animal yang seperti apa sih, yang besar kecil atau yang panjang atau pendek bagaimana. Nah, jadi untuk lebih mengerucutkan nanti definisi dari tikus itu sendiri ya, supaya lebih mengena dan lebih relate dengan ya sesuai dengan aslinya gitu ya. Nah, lalu di sini sudah kita buat contoh misalnya a small animal. Oke, karena emang tikus itu kecil berarti ya kita bisa buat definisinya di sini atau pengembangannya menjadi a small animal. Oke. Lalu kita masuk ke mouse yang kedua ya. Yang kedua tadi kita sudah mencari artinya, yaitu alat penggerak kursor. Lalu kita buat part of speech-nya, yang pertama ada a thing atau device. Lalu kita kembangkan lagi. Di sini ada dua pengembangan ya. Yang nanti bisa pakai yang mana terserah gitu ya. A small device karena emang kecil, atau bisa pakai an electronic device ya. Kebetulan memang termasuk di bagian electronic device ya. Oke, setelah ini bagaimana? Setelah ini baru kita bisa define the word. Oke. Nah, baru bisa mendefinisikannya. Nah, caranya mendefinisikan bagaimana? Yang pertama di sini ya. Di sini hanya simpulan saya saja ya, tapi mungkin nanti dan pastinya ada cara-cara yang lain gitu ya untuk mendefinisikan sesuatu ya. Nah, yang pertama di sini defines ya, its functions atau by its functions. Oke. Berdasarkan fungsinya, kalau memang itu benda gitu ya. Kalau memang itu adalah alat ya yang memiliki fungsi tertentu. Nah, lalu yang kedua bisa define by its characteristics ya, by physical appearance and something you can see. Jadi bisa melalui sesuatu yang bisa dilihat ya, mungkin dari bentuknya atau karakter fisiknya seperti apa, penampakannya seperti apa, itu juga bisa dibuat ya. Lalu yang terakhir di sini yang saya simpulkan adalah define by its origin, content and effect ya, mungkin dari asalnya, isinya atau efeknya gitu ya. Tapi kemungkinan nanti untuk alat biasanya ada di definisi ya, atau cara yang pertama dan kedua saja ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti bisa menggunakan cara yang ketiga. Oke, yuk kita langsung selesaikan tadi definisi dari mouse tadi ya. Yang pertama kita sudah ketemu ya artinya mouse tadi tikus, sudah ketemu juga part of speech-nya ya. Nah, di sini sudah tertulis an animal lah. Sudah dikembangkan lagi an animalnya seperti apa? An animal apa? A small animal ya. Jadi hewan yang kecil. Nah, setelah itu baru kita bisa buat definisi. Di sini saya sudah membuat definisi ya. A small animal that has four legs, a long tail, sharp teeth and lives in dirty places. Nah, di sini saya memakai cara yang yang kedua dan tentunya yang ketiga ya. Jadi ini origin atau mungkin habit ya, sama aja, atau habitat gitu ya. Habitatnya di mana gitu ya. Nah, lalu sekarang dilihat ya, a small animal that has four legs and a long tail, sharp teeth and lives in dirty places. Nah, jadi saya selain pakai yang cara yang ketiga juga pakai cara yang kedua, yaitu by ini ya, something that you can see atau physical appearance, yaitu has four legs, okay, a long tail, sharp teeth. Nah, dengan begini ya, dengan membuat definisi seperti ini tentunya ya, orang yang kita ajak bicara tentunya pasti akan tahu, oh, jadi yang dimaksud mouse yang itu yang seperti ini gitu ya. Nah, ini untuk yang bagian animal yang pertama ya. Lalu yang kedua bagaimana? Yang kedua yaitu mouse. Tadi kita sudah cari artinya, yaitu adalah alat penggerak kursor ya di laptop atau komputer. Nah, di sini kita juga sudah mengembangkan tadi berdasarkan part of speech-nya ada a thing atau device. Lalu kita pakai a small device atau mungkin an electronic device. Oke. Nah, definisinya bagaimana? Definisinya yang ada di sini adalah an electronic device for moving ya the pointer in laptop or personal computer. Nah, berarti dengan definisi ini saya mengambil cara yang pertama, yaitu dari atau define by its function ya. Jadi mendefinisikan berdasarkan fungsinya
berikutnya. Nah, jadi itu ya cara-cara atau mungkin beberapa cara yang bisa saya berikan untuk membuat definisi simple dalam tentunya bahasa Inggris ya. Lalu mungkin pada bertanya-tanya gitu ya, fungsinya apa sih definisi seperti ini? Oke, fungsinya adalah jika kalian suatu saat atau mungkin berbicara ya, ngobrol-ngobrol dengan Western people gitu ya, biasanya kan ada satu kata, dua kata yang kebetulan in English nggak ada gitu ya. Misalnya kayak contoh makanan pecel gitu ya. Nah, pecel itu apa sih? Nah, kamu bisa melakukan cara seperti ini untuk membuat lawan bicara paham apa sih yang dimaksud dengan pecel. Nah, jadi caranya atau fungsinya sih seperti itu gitu ya. Semoga membantu. Sekian dari MAudio Consulting. Jangan lupa terus subscribe, dukung konten bahasa Inggris setiap hari di MAudio Consulting. See you next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.